Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara dan masih bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia Bapak Usman Kansong, masih membahas mengenai pencabutan PPKM dan juga membahas mengenai penerbitan Perpu Ciptaker. Pak Dirjen, dengan gugurnya Undang-Undang Ciptaker karena Perpu tentang Ciptaker ini, dan bagaimana kemudian nasib dari Undang-Undang Ciptaker yang dinyatakan oleh MK ini inkonstitusional bersyarat, Pak Dirjen? Iya, jadi Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK ini tergantikan oleh Perpu Cipta Kerja begitu. Jadi tidak berlaku lagi Undang-Undang Cipta Kerja yang lama yang sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat begitu kan. Dan Perpu setingkat dengan undang-undang, ya setingkat dengan undang-undang. Nah, dengan demikian juga maka keputusan MK ya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat itu juga dinyatakan tidak berlaku. Ya, tidak berlaku. Kenapa? Karena munculnya Perpu tadi yang menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat, kan begitu logikanya ya. Berarti keputusan MK ini tidak berlaku begitu kan. Dan dalam keputusannya MK kan mengatakan pemerintah tidak boleh mengambil langkah strategis ya sampai adanya revisi begitu kan. Nah, ini menyulitkan pemerintah ya, karena memunculkan ketidakpastian bagi investor yang hendak menanamkan modalnya di tanah air begitu. Karena itu diperlukanlah Perpu ya untuk menggantikan Undang-Undang Cipta Kerja begitu. Nah, kemudian ya tinggal nanti mendapatkan persetujuan dari DPR di masa sidang berikutnya. Ya, nanti sekali lagi Presiden akan menjelaskan ataupun ya memaparkan kepada DPR mungkin melalui Menteri Hukum dan HAM di mana letak kedaruratannya begitu. Ya, kemudian di mana letak keadaan gentingnya itu begitu ya. Tadi sudah kita diskusikan ya kondisi ekonomi dunia yang tantangannya luar biasa karena situasi geopolitik begitu yang mengancam ketersediaan pangan, ketersediaan energi serta secara umum mengancam ekonomi begitu, sehingga diperlukan sebuah langkah strategis untuk menjawab ancaman-ancaman tersebut. Untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut dijawab dengan apa ya, dengan Perpu begitu ya, dengan Perpu supaya ada kepastian hukum ya, ada kepastian hukum. Investor akan berinvestasi di negara kita, kemudian investasi itu akan digunakan untuk katakanlah misalnya membangun perusahaan, membangun pabrik, dan perusahaan itu tentu membutuhkan tenaga kerja. Yang membutuhkan tenaga kerja, maka akan ada penyerapan tenaga kerja, dan tenaga kerja ini bisa meningkatkan daya belinya karena dia mendapatkan pekerjaan dan gaji. Ya, selain itu juga perusahaan atau investasi tadi ini kan digunakan untuk katakanlah pabrik yang memproduksi barang dan jasa yang kemudian akan diekspor begitu ke negara lain begitu. Tentu saja sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Misalnya kita tidak mengekspor bahan nikel mentah begitu ya, atau boksit nanti. Ini menjadi perhatian kita semua begitu. Dan investor ini informasinya ini kan sudah banyak ya yang berminat berinvestasi di Indonesia, tapi karena Undang-Undang Cipta Kerjanya tadi dinyatakan inkonstitusional bersyarat, maka mereka menahan diri untuk berinvestasi di Indonesia. Ya, bahkan lembaga-lembaga internasional sebetulnya kan sudah mengatakan bahwa Indonesia menjadi tempat yang baik untuk berinvestasi begitu, untuk berinvestasi. Kenapa? Karena ya kita tahu bahwa di tengah gejolak ekonomi ketika banyak negara misalnya inflasinya 2 digit, ya, kita masih 5, sekian persen, di bawah 6%. Ini menunjukkan situasi ekonomi di tanah air di Indonesia ini kan baik begitu, pertumbuhannya juga masih di atas 5%, begitu kondisi politiknya stabil, maka banyak lembaga internasional yang menyarankan investor berinvestasi di Indonesia. Tetapi karena masih adanya ketidakpastian lantaran Undang-Undang Cipta Kerja ini
dinyatakan inkonstitusional bersyarat, maka investor ya wait and see begitu. Nah, mudah-mudahan dengan Perpu ini mereka tidak wait and see lagi, mereka langsung berinvestasi. Dan dalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri sebetulnya sudah ada banyak revisi, ya banyak revisi untuk menyambut atau untuk mengakomodasi berbagai usulan, ya usulan misalnya soal tenaga kerja, soal alih daya misalnya. Jadi Perpu itu bukan baru sama sekali begitu ya, tetapi justru ada perbaikan-perbaikan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, begitu Bilkis. Baik, dengan demikian Perpu ini setingkat undang-undang, jadi secara hukum ini dapat dikatakan sah dan investor ini sudah dapat investasi di Indonesia begitu ya Pak Dirjen. Kemudian Iya, yang iya. menjadi hal yang paling disoroti oleh banyak masyarakat ialah dalam Perpu Ciptaker ini tercantum kewajiban bahwa pengusaha untuk memberikan waktu istirahat 1 hari untuk 6 hari kerja. Penjelasannya seperti apa Pak Dirjen? Ya, ini saya kira baik ya. Jadi kalau orang bekerja 6 hari itu istirahat 1 hari. 1 pekan ini kan ada seminggu begitu kan. Ya, tetapi boleh juga 5 hari kerja, 2 hari libur. Jadi ada pilihan bagi pengusaha untuk mempekerjakan karyawannya. Bisa pilihannya 6-1, 6 hari masuk, 1 hari kerja, atau bisa 5-2, 5 hari masuk, 2 hari libur begitu. Yang 6-1, 6 hari masuk, 1 hari libur. Ya, jadi ini pilihan ya, pilihan yang diberikan bagi pengusaha begitu ya. Ya, dan ini saya kira tidak perlu dikhawatirkan karena kita juga dulu kan pernah mengalami ya 6 hari masuk kerja dan 1 hari libur begitu. Nah, nanti tinggal dihitung jam kerjanya saja. Ya, jam kerjanya mungkin kalau yang 6 hari akan lebih pendek dalam 1 hari begitu kan. Yang 5 hari mungkin akan lebih panjang dalam 1 hari jam kerjanya. Ini tinggal diatur saja, yang nanti pada dasarnya antara yang 6 hari kerja dengan 5 hari kerja ini perbedaan jam kerjanya ini tidak terlalu besar begitu loh. Jadi ini sekadar, saya kira ini adalah alternatif ya untuk pengusaha bisa memilih 5-2 atau 6-1 begitu. Dan ini saya kira disambut positif juga selain oleh pengusaha juga mestinya oleh para buruh ya ataupun pekerja begitu. Baik, terakhir Pak Dirjen, imbauan kepada masyarakat atau para pekerja dalam menanggapi pemutusan Perpu ini seperti apa, Pak? Iya, saya kira seperti tadi saya sampaikan, ini sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja sejak awal pun masih Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sudah banyak mengakomodasi masukan-masukan dari buruh begitu kan, dari buruh, tetapi ya buruh masih menolak ya, sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK, dan kemudian lahirlah Perpu. Dan Perpu ini sebenarnya sudah banyak perbaikan ya, sudah semakin banyak tuntutan buruh yang diakomodasi. Nah, karena itu ya marilah kita sambut secara positif begitu lahirnya Perpu ini, karena tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada para investor, dan bila investor mendapatkan kepastian maka dia akan berinvestasi, dan investasi itu juga akan memulihkan ekonomi kita, akan menjaga bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Artinya apa? Sebetulnya ini tujuannya adalah untuk kesejahteraan kita semua juga begitu. Baik, Perpu Ciptaker ini akan memberikan kepastian hukum kepada para investor sehingga mereka dapat langsung investasi dan agar memulihkan bangsa Indonesia dan juga menjaga pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak Dirjen telah bergabung bersama kami dalam juru bicara Perpu Cipta Kerja diterbitkan, PPKM dicabut. Terima kasih banyak Pak Dirjen, salam sehat selalu. Salam sehat. Ya, demikian pemirsa perbincangan kami bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia Bapak Usman Kansong yang membahas mengenai Perpu Cipta Kerja dan juga PPKM yang telah dicabut. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat malam dan sampai jumpa di juru bicara selanjutnya.